Perkenalkan, nama saya Sastri Lebaho. Saya dari Ruangan Santo Maximilianus dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Gereja Asia. Kekristenan lahir di antara Timur dan Barat, yakni di Yerusalem. Dari segi geografis, kota Yerusalem berada di wilayah Asia Barat, dan dari segi politis merupakan ibu kota provinsi Kekaisaran Romawi yang berorientasi ke arah Eropa. Dalam hal ini, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya menjadi saksi di Yudea, Samaria, sampai dengan ke ujung bumi. Pada masa abad pertama, gereja di Asia tahun 1500 dengan menguraikan perluasan kekaisaran pertama ke arah timur, wilayah tengah, India sampai dengan ke Cina. Orang Kristen Asia adalah orang yang pertama menerjemahkan Alkitab, dan Raja Kristen yang pertama adalah orang Asia. Di Asia, kekristenan menghadapi agama dan kebudayaan yang kuat sehingga sulit untuk dimasuki oleh Injil. Kesulitan tersebut menimbulkan beberapa pertikaian, sebagai contoh isu tentang kasta dan upacara penghormatan nenek moyang. Penginjilan tersebut diarahkan pada golongan masyarakat yang strategis berbeda dengan misi Katolik. Misi Protestan menggunakan Alkitab adalah sebagai langkah untuk pengkabaran Injil. Gereja Protestan menekankan firman Tuhan atau disebut dengan sela spiritual atau adanya Alkitab dan bahasa supaya mereka tidak tergantung pada hasil penafsiran orang-orang Barat. Tujuan misi Protestan adalah menanam serta mendidik gereja-gereja di bumi supaya dapat mandiri ataupun berdiri sendiri. Gereja di Asia, terutama di Korea dan Jepang, mencapai kemandirian ekonomi. Selanjutnya, permulaan gereja di Asia Timur Tengah. Antiokhia, ibu kota provinsi Syria, kota ketiga dalam Kekaisaran Romawi yang menjadi pusat penginjilan kepada orang, bukan Yahudi. Pengikut Kristus pertama kali dinamakan dengan Kristen. Uskup Antiokhia berkuasa di sebelah Timur Tengah. Ada dua negara besar yang berkuasa atas Timur Tengah pada abad yang pertama, yaitu Roma dan Persia atau disebut dengan Partia. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Syria menjadi sarana penginjilan yang penting, dan bahasa Yahudi menjadi jembatan untuk penginjilan di seluruh daerah Timur Tengah. Negara yang pertama adalah India. Dalam India, setelah hari Pentakosta, ke-12 rasul membuang undi untuk mengabarkan Injil. Pada Raja Gunapar memerintahkan Thomas membangun istana, tetapi Thomas menggunakan uang tersebut kepada orang miskin. Setelah Raja Gunapar mengetahui apa yang dilakukan oleh Thomas tersebut, Raja Gunapar marah dan memenjarakan Thomas. Thomas melakukan beberapa mukjizat bersama adiknya yang bernama Gad dan menerima 3 materai kekristenan, yaitu urapan minyak, baptisan, dan juga perjamuan kudus. Thomas berjalan sangat jauh sampai ia mati ditombak di negara India. Yang kedua yaitu negara Edessa. Di antara dua negara besar, ada dua negara yang sangat susah untuk mempertahankan kedudukan sebagai negara merdeka. Negara merdeka yang dimaksud di sana adalah bebas dari penjajahan. Negara kecil itu adalah Kerajaan Oishoene, yaitu ibu kota dari Edessa. Edessa adalah kota yang mempunyai gedung gereja yang pertama kali didirikan. Uskup pertama Edessa adalah Adai.
dan ia mengangkat Agai sebagai penggantinya. Akan tetapi, Agai dibunuh atas perintah anak Abgar yang tidak percaya sama sekali kepada Tuhan. Pada abad ketiga, gereja di Edessa sudah berkembang dan sangat kuat. Tahun 216, kota Edessa disebut Karar Caracalla sehingga menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Selanjutnya yaitu Kristologi dan Soteriologi Gereja Asia Purba. Dalam perkembangan teologi Kristen, muncul perbedaan antara gereja timur dan gereja barat. Pokok persoalan yang dibahas adalah tentang kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sana adalah masalah dosa, akibat dosa, pertobatan, dan kasih karunia Allah dan pengampunan dosa. Yesus adalah juru selamat. Perjamuan kudus diberi tempat yang khusus karena sakramen kematian. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Oleh karena itu, kita sebagai Katolik harus memperingatinya. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perhambatan di Persia gereja purba di Partia. Gereja Persia menguasai Barat Tengah mulai abad ke-6 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Persia dikalahkan oleh yang bernama Alexander Agung. Pada saat itu, di sana banyak corak kebudayaan dan agama yang berbeda-beda. Agama yang pertama di sana adalah agama Zoroaster. Agama Zoroaster adalah agama dari kerajaan Persia. Imam-imam Zoroaster sering merampas umat Kristen, menangkap Kristen, menyiksa penghuninya. Uskup Abraham pergi sebuah kota yang bernama Ksipon, ibu kota Kekaisaran Partia. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan edik melarang penyiksaan orang Kristen oleh imam-imam tersebut. Meskipun gereja menghadapi penghambatan dari Zoroaster tersebut, namun gereja tetap berkembang dan sangat kuat. Selanjutnya yaitu penghambatan di bawah Kekaisaran Persia. Dinasti Sasani menganggap dirinya adalah ahli waris bangsa Media dan Persia. Mereka memiliki cita-cita untuk memulihkan kejayaan Persia. Pada mulanya tidak mengalami penghambatan, malah mengalami perkembangan yang sangat kuat. Gereja Persia dan Roma dianggap menjadi satu umat. Selanjutnya, gereja dan Islam. Perluasan agama Islam menjadi tantangan bagi kekristenan di Asia. Bahkan yang terbesar dalam sejarah gereja. Pada abad 11, menambah penganiayaan, perang salib, dengan tujuan untuk membebaskan tanah suci dan akhirnya membawa penderitaan dan membawa hubungan Kristen dengan Islam menjadi buruk. Selanjutnya, misi Katolik Roma. Seperti kita ketahui, yang pertama, Fransiskus Xaverius mempelopori pengabdian penuh kasih serta metode pengajaran yang sangat sederhana dan pengkabaran Injil di seluruh dunia, baik di luar dan di dalam Portugal dan Spanyol. Di Jepang, gereja sangat berkembang sebagai hasil pertobatan dan masa penganiayaan hampir melenyapkan gereja. Selanjutnya yaitu misi Protestan dan perkembangan gereja di negara Cina. Hudson Taizong dengan misinya CIM mengabarkan Injil secara luas di pedalaman Cina dengan tujuan agar Cina percaya secara pribadi kepada Yesus Kristus. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat Cina dan mendirikan gereja di negara Cina.
Tujuan Timothy Richard adalah mendidik golongan agar kebudayaan Cina diresapi dan alumni perguruan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke misi dan perkembangan gereja di Jepang. Pada abad ke-19, perjanjian perdagangan membuka jalan bagi pengkabaran Injil di Jepang. Dan orang Jepang memperoleh teknologi dan pengetahuan Barat sehingga semakin terbuka terhadap agama Kristen, bahkan mengangkat Kristen menjadi pengajar di perguruan yang tinggi. Selanjutnya kekristenan di Thailand dan Burma ataupun disebut dengan Myanmar. Baik di Thailand ataupun Burma, kekristenan paling berhasil berkembang di antara suku minoritas di daerah pegunungan. Akibat di Burma perjuangan politik, suku minoritas dan permusuhan antara suku melibatkan agama. Kebijakan negara Burma yang suka mengasihkan diri mendorong gereja untuk dapat berdiri sendiri, dan mereka mengabarkan Injil secara agresif. Selanjutnya kekristenan di Malaysia dan Singapura. Ancaman komunis pada masa keadaan darurat mengakibatkan pemerintah penjajah Inggris mendukung pengkabaran Injil di perkampungan baru dengan hasil didirikannya gereja di Cina. Baik di Singapura ataupun di Malaysia, golongan masyarakat berpendidikan terutama Cina terbuka terhadap firman Tuhan ataupun Injil. Selanjutnya yaitu kekristenan di Filipina. Pada masa ini, umat Protestan terbagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, golongan Oikumene atau DGNF, yang kedua, golongan Evangelikal atau DKF, yang ketiga, golongan Fundamentalis, dan golongan yang keempat adalah golongan Karismatik atau Pentakosta. Semangat nasional baik Katolik dan Pentakosta menarik banyak orang masuk ke gereja Filipina tersebut. Yang terakhir adalah misi Protestan dan perkembangan di India. Misi Protestan masuk ke India adalah bersama dengan Inggris sehingga mereka tidak lepas dari corak yang bernama dengan imperialisme. Walaupun Inggris bersikap netral terhadap agama Kristen, berkebangsaan India mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam gerakan pertobatan masal. Demikianlah penjelasan saya tentang sejarah gereja di Asia. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.